Pertama yang harus kita pahami bahwa fenomena ini adalah fenomena global. Jadi bukan hanya rupiah saja yang melemah ya Mas Bram, tapi hampir semua mata uang, khususnya mata uang emerging market di Asia itu melemah. Tadi Mas Bram mengatakan bahwa rupiah dalam year to date melemah 5,77%. Tetapi kalau kita bandingkan Malaysia, yang year to date juga melemah 9,42%. Sementara Thailand itu 11,79%. Filipina 12,83%. Artinya, menurut hemat saya, daya tahan rupiah dalam kondisi seperti ini adalah masih sangat terjaga dan masih sangat manageable, Mas Gibran. Oke, baik. Pak Edi, banyak juga andai saya begitu ya bertanya pada sejumlah analis dan juga ekonom, sebetulnya rupiah kita melemah begitu hingga di atas 15 rupiah per satu dolar Amerika Serikat ini hanya sifatnya sementara saja. Menanggapi respon dari hawkishnya The Fed, apakah memang Anda melihatnya juga sama, rupiah akan menguat lagi begitu mungkin hingga 14.800 dalam waktu dekat ini, atau seperti apa Anda melihatnya? Kita pernah mengalami masa-masa yang memang terkait dengan pergerakan nilai tukar ini, masa-masa yang tekanannya pun juga meningkat ya, yaitu pernah kita mengalami global financial crisis, taper tantrum, bahkan yang terakhir adalah pandemi. Sebelum tentu adalah tekanan yang saat ini. Di era pandemi kita pernah mencapai rupiah pernah menghits bahkan 17.000 dan semuanya itu kembali kepada posisi yang seperti kita harapkan, Mas Gibran. Karena yang penting menurut hemat saya adalah bagaimana kita mengantarkan pergerakan rupiah ini secara tidak ekstrim pergerakannya, perubahannya, melemahnya pun tidak ekstrim. Nah ini yang menjadi sangat penting. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana mekanisme harga, mekanisme pasar, supply demand di pasar itu terjaga dengan baik. Di samping tentu kita terus mengambil langkah-langkah dari aspek kebijakan, Mas Gibran, itu adalah juga yang sangat penting. Demikian Mas Bram. Oke, baik Pak Edi. Ini tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda juga yakin begitu ya rupiah menguat kembali dalam waktu dekat ini, atau sebetulnya masih jauh sih, atau masih dapat melampaui 15.000 mungkin sampai 16.000 begitu Pak Edi? Kalau menurut hemat saya, apabila sentimen globalnya itu mereda, ini kan gara-gara sentimen The Fed yang terlalu hawkish ya, Mas Bram ya, terlalu hawkish. Nah kalau ini mereda, saya punya keyakinan bahwa rupiah adalah salah satu yang menjadi target para investor. Kenapa? Karena kondisi fundamental kita pada dasarnya sangat kuat, cukup positif dinilai oleh para pelaku pasar. Ini kan hanya sementara saja ketika sentimen global ini dengan adanya sebagaimana tadi disampaikan Mas Bram, pelaku pasar ini semuanya back to the US dollar dan cash market. Itu kenapa aliran dana dari emerging market itu kembali ke US dollar dan di cash market. Dan kami melihatnya ini pasti akan ada titik baliknya nanti, Mas Bram. Oke, saya garis bawahi berarti hanya sebentar saja begitu ya Pak Edi, kalau mendengar dari statement yang Anda nyatakan. Tapi sebelumnya kalau kita melihat begitu ya pelemahan yang terjadi saat ini, apakah memang BI juga sudah mengantisipasi pada sebelumnya menghadapi pelemahan rupiah hingga di atas 15.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat yang terjadi pada mungkin akhir pekan ini hingga saat ini Pak Edi? Nah, yang penting itu tadi, kata kuncinya adalah bahwa kita tetap menjaga kondisi supply demand di pasar itu terjaga dengan baik. Nah, dalam hal memang kita mengalami perlu Bank Indonesia masuk pasar, kita akan masuk pasar. Kalau seandainya ketimpangan dalam supply dan demand di falas di pasar itu terganggu. Tetapi kami melihat so far ya, Mas Gibran ya, bahwa adjustment-nya ada di nilai tukar, yes. Tetapi dalam konteks supply demand di market, kami melihatnya ini sangat masih dalam kondisi yang manageable. Kenapa? Memang ada outflow kita di pasar SBN, tapi ingat masih ada inflow kita di pasar saham, dan support daripada hasil ekspor kita dengan data transaksi berjalan dan juga neraca perdagangan yang masih positif, itu pun juga memberikan support kita terhadap pergerakan nilai tukar. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Untuk saat ini antisipasinya menghadapi pelemahan rupiah yang terus berlanjut ini seperti apa dari BI Pak Edi? Ya, tentu kita pertama adalah tadi dari aspek marketnya kita jaga supply demand di pasar itu bekerja dengan mekanisme pasar dengan supply demand
di pasar itu bekerja dengan baik. Itu yang pertama ya, Mas Gibran. Kedua, dari sisi langkah-langkah, dari aspek kebijakan. Dalam 2 RDG bulanan terakhir, Bank Indonesia telah menerapkan lengkap kebijakan baurannya, baik melalui suku bunga maupun juga non suku bunga, melalui Operation Twist dan juga melalui hal-hal yang lainnya. Salah satu yang lainnya itu adalah bagaimana kita terus mendorong agar pelaku pasar, para bisnismen untuk menggunakan, untuk tidak tergantung terhadap US dollar. Dengan kita terus mendorong adanya LCS, local currency settlement. Maka ini akan sangat membantu tentu ketergantungan kita terhadap US dollar.